Ada lagi nih yang baru, spek elit, harga irit. Kenalin nih, Aiko Z9. Kayaknya Aiko nggak mau kalah nih. Brand lain udah pada launching HP terbaru. Masa Aiko enggak? Yang bener aja, rugi dong. Jadi sesuai yang udah dijadwalkan, Aiko Z9 itu resmi di launching dan dirilis resmi buat pasar perindavan terlebih dahulu ya. HP kelas mid-range dari sub-brand Vivo tersebut punya nilai jual utama dari segi dapur pacunya dan juga pastinya kameranya. Yaudah, kita lihat spesifikasi lengkapnya ya dan juga harganya yang bakal ditawarkan dari Aiko Z9 ini. Pertama kita ke desainnya dulu nih. Jadi Aiko Z9 ini merupakan penerus dari Aiko Z7 yang dirilis resmi di Indonesia di tahun 2023 yang lalu ya. Dibandingkan dengan generasi sebelumnya, Aiko Z9 nggak cuma mengusung peningkatan dari segi spesifikasinya aja nih, tapi juga HP ini membawa perubahan dari desainnya dengan tampilan yang serba flat dan punya motif warna serta modul kamera yang berbeda. HP ini punya desain yang minimalis, terdapat dua boba kamera belakang yang dimasukkan ke dalam modul kamera berwarna hitam dengan bentuk kotak begini, dan terdapat tulisan emboss Aiko di bagian bawahnya. Untuk spesifikasinya, hal pertama yang mendapat upgrade adalah dari segi layarnya, yang sekarang ini lebih besar dengan ukuran 6,67 inch dan udah pakai panel AMOLED, serta resolusinya di Full HD+. Layar tersebut sekarang punya refresh rate di 120Hz dengan brightness maksimal sampai 1800 nits. Layar ini juga udah mendukung fitur SDR10+ dan juga udah dilapisi kaca pelindung Dragontail Star 2+. Terlihat awam didengar ya, tapi kaca pelindungan ini masih sejenis sama Corning Gorilla Glass ataupun Corning Gorilla Glass Victus. Terus ke bagian dapur pacunya nih. Jadi si Aiko Z9 ini pakai chipset dari MediaTek Dimensity 7200 yang udah menggunakan teknologi fabrikasi 4 nanometer. Chipsetnya ini dipadukan dengan RAM bertipe LPDDR4X berkapasitas 8GB dan internal memori UFS 2.2 dengan opsi kapasitas 128GB atau 256GB. Chipset Dimensity 7200 ini emang chipset khas HP mid-range yang udah powerful ya, dimana untuk skor hasil AnTuTu benchmarknya ada di angka 700 ribuan. Jadi buat gaming ini udah mantep nih. Terus di bagian belakangnya terdapat modul kamera kotak yang menampung dua buah boba kamera. Jadi Aiko Z9 ini punya kamera utama beresolusi 50 megapiksel dengan sensor dari Sony IMX882 yang juga dilengkapi dengan OIS. Kamera tersebut ditemani dengan satu lensa depth sensor beresolusi 2 megapiksel dan ada juga dual LED flash. Sementara buat kamera selfie mengusung sensor beresolusi 16 megapiksel dengan kemampuan perekaman video sampai resolusi 1080p di 30 fps. Dan untuk kamera utamanya juga bisa merekam video sampai kualitas 4K di 30 fps. Di sektor kameranya ini juga bakal jadi nilai jual utama yang menarik nih, karena sensor yang digunakan juga udah mantep punya. Aiko Z9 ini juga udah dilengkapi sensor fingerprint di dalam layar ya, dan punya dual speaker stereo. Terus juga masih tersedia slot micro SD. Nah, buat kapasitas baterainya sendiri dari Aiko Z9 ini berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian daya cepat di 44 Watt lewat port USB Type-C, di mana klaim dari Aiko mampu mengisi daya perangkat dari 0 sampai 50% cuma dalam waktu 30 menit aja. Aiko Z9 ini tersedia dalam varian warna hijau dan juga warna biru ya. Terus buat harga dari Aiko Z9 yang kebetulan udah dirilis duluan buat pasar perindavan. Jadi di pasar perindavan sana ada dua varian ya. Yang pertama ada RAM 8GB, internal memori 128GB. Itu dibanderol dengan harga Rp19.999 atau sekitar 3,7 juta rupiah. Terus buat konfigurasi RAM 8GB, internal memori 256GB itu dibanderol di angka 4,1 juta rupiah. Menurut gua harga yang menarik nih. Kalau harganya masih di 3 jutaan ini bisa saingan sama HP Poco X6 5G tuh dengan Snapdragon 7S Gen 2-nya. Jadi sampai video ini dirilis belum ada informasi sih kapan Aiko bakal meluncurkan HP mid-range terbarunya ini buat pasar Indonesia. Sebagai informasi aja nih, kalau Aiko Z7 itu dirilis resmi di pasar Indonesia di bulan April 2023 tahun lalu ya. Bukan gak mungkin Aiko Z9 bakal diperkenalkan dalam waktu dekat ini. Ya paling di akhir bulan Maret ini atau awal bulan April. Tinggal kita tunggu aja, semoga cepat dirilis sih. Biar persaingan HP mid-range 3 jutaan jadi makin bervariasi.